Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Dosen Muda. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing, berbagi tentang satu tema, yaitu tentang ilmu. Baik, saudara-saudara sekalian, saya ingin memulai dengan pemahaman bahwa ilmu ini merupakan kebutuhan bagi manusia. Karena tanpa ilmu, manusia itu akan hidup layaknya binatang. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa laulal ilmu lakanan nasu kal bahaim. Kalaulah tanpa ilmu, maka manusia itu akan hidup seperti hewan, seperti binatang. Dengan demikian, betapa pentingnya ilmu bagi kita, bagi manusia dalam kehidupan. Manusia bisa hidup sampai saat ini, kita bisa mencapai pada titik kesuksesan, suatu kesuksesan, satu capaian, itu karena ilmu yang kita miliki. Secara syariat, itu karena pengetahuan, karena pengalaman, karena ilmu yang kita miliki, sehingga mengantarkan kita pada suatu titik capaian, suatu titik kesuksesan. Nah, untuk saat ini dan ke depan, itu diperlukan ilmu yang baru lagi, sehingga tentunya yang namanya ilmu ini senantiasa kita perlukan setiap waktu, setiap saat. Makanya tidak salah kalau Rasulullah SAW menegaskan bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim. Muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Muslim muslimah. Jadi semuanya ini merupakan sebuah kebutuhan. Tanpa ilmu manusia akan hidup layaknya hewan. Dan batas kita menuntut ilmu itu ditegaskan juga oleh Rasulullah, minal mahdi ilal lahdi, dari mulai kita lahir sampai ke liang lahat. Artinya tidak ada batas. Selama kita hidup di dunia ini, maka kita harus menuntut ilmu. Betapa pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Syekh Az-Zarnuji mengungkapkan dalam sebuah syairnya, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin saunbika an tafsiliha bibayanin dzakaun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun, ada yang mengatakan dirhamun, ada yang mengatakan bulgotun, wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin. Bahwa beliau menegaskan, mengatakan bahwa ada 6 syarat untuk menuntut ilmu. Yang pertama, syarat menuntut ilmu itu adalah dzakaun. Orang tersebut memiliki kecerdasan. Tentunya dengan anugerah Allah yang diberikan kepada kita selaku manusia, kita diberikan otak, kita diberikan akal, kita diberikan kecerdasan yang sangat luar biasa. Anugerah yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah kepada kita, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa berpikir. Dan ini adalah modal utama. Modal pertama kita menuntut ilmu itu adalah memiliki kecerdasan. Dzakaun. Tentunya setiap orang memiliki kecerdasan dan memiliki tingkatannya ataupun kadarnya. Tetapi semuanya diberikan kecerdasan. Semuanya diberikan kecerdasan. Itu yang pertama, dzakaun. Yang kedua, hirsun. Artinya hirsun itu tamak. Jadi dia tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas. Artinya ketika kita menuntut ilmu dalam suatu capaian, misalkan kita mengetahui sesuatu, ya, jangan merasakan cukup dengan pengetahuan kita yang telah kita dapatkan, tetapi harus kita terus mencari lagi ilmu ataupun pengetahuan yang baru. Dan itulah yang penting bagi kita sehingga tidak berhenti di suatu titik, tetapi terus berkembang. Itu yang dinamakan hirsun, artinya tamak. Selanjutnya yang ketiga adalah ijtihadun, sungguh-sungguh. Artinya orang ini sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Tidak semaunya, artinya betul-betul dia ingin mencapai pengetahuan,
ingin meraih kesuksesan, ingin meraih ilmu ya yang ingin dia dapatkan, harus dengan kesungguhan. Ada pepatah mengatakan manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Artinya kita harus sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang selanjutnya dirhamun atau bulgotun, ya artinya harta. Dalam menuntut ilmu kita harus memiliki harta. Untuk apa? Bekal. Ketika kita berangkat menuntut ilmu, maka tiada lain adalah bekal yang harus kita siapkan. Ya, bentuknya itu adalah uang, bentuknya itu adalah bahan makanan, ataupun bentuknya itu emas ataupun apapun itu, yang penting itu menjadi bekal kita untuk menuntut ilmu. Dan itu merupakan syarat ya untuk kita bisa mendapatkan ilmu. Nah, selanjutnya yang kelima adalah suhbatu ustad. Suhbatu ustad itu mendekati ustad. Ya, jadi kita jangan sampai jauh dari guru. Ya, bukan berarti kita harus senantiasa berdekatan dengan guru seperti itu, tetapi kita harus membahagiakan guru, menyenangkan hati guru. Itu seperti apa? Ya, jadi itulah seorang murid kepada gurunya itu harus mencari cara bagaimana supaya gurunya itu senang kepada dia, supaya ketika dia mengajarkan ilmu, memberikan pengetahuan itu dengan keridoan. Ya, dia senang, betul-betul senang mengajarkan ilmu itu. Nah, kita harus cari bagaimana cara membahagiakan guru. Ya. Nah, yang keenam adalah tulu zaman, artinya panjang waktunya, tidak hanya sebentar. Tentunya kita proses menuntut ilmu itu tadi yang disampaikan ya, minal mahdi ilalah, di begitu panjang. Long life education itu betul-betul tidak ada batasan umur, tidak ada batasan usia. Dari mulai lahir sampai liang lahat sampai mati ya, itu adalah batas menuntut ilmu. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah syarat menuntut ilmu. Dan ilmu itu ya diibaratkan oleh Imam Syafi'i bagaikan cahaya. Ya. Jadi pada suatu saat Imam Syafi'i ini mengadu kepada gurunya Imam Waqi. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Ketika Imam Syafi'i merasakan kesulitan dalam belajar, dalam menghafal, lalu kemudian datanglah dia ke gurunya yaitu Imam Waqi, menyampaikan keluh kesahnya, maka Imam Waqi memberikan nasihat, memberikan bimbingan kepada Imam Syafi'i untuk meninggalkan maksiat. Ini Imam Syafi'i ya, diberikan arahan oleh Imam Waqi untuk meninggalkan maksiat. Dan memberitahu kepada Imam Syafi'i ini bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya ini tidak dianugerahkan, tidak dihidayahkan, tidak diturunkan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Nah, tentu dari kejadian ini ya, apa yang dialami oleh Imam Syafi'i, kita bisa mengetahui bahwa ilmu itu memang betul-betul cahaya. Artinya penerang, ya, penerang bagi diri kita, penerang bagi kolbu kita. Untuk bagaimana kita melangkah, untuk bagaimana kita menghadapi masalah, untuk bagaimana kita menentukan arah, untuk bagaimana kita melangkah ke masa depan yang lebih baik. Itu butuh pengetahuan, itu butuh ilmu. Ya. Nah, ini ibaratnya ilmu itu adalah cahaya. Cahaya yang dapat menerangi hati kita. Ya, kehidupan kita. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa saya mendapatkan pelajaran dari guru saya, Profesor Fuad Wahab almarhum, almaghfurlah. Beliau dosen saya waktu itu waktu saya sekolah S2 ya di Universitas Islam Nusantara, dan beliau menyampaikan bahwa yang namanya ilmu itu ya ada dua macam. Ilmu diturunkan oleh Allah ke dalam diri manusia itu dengan dua cara. Dengan dua cara. Turunnya ilmu ke dalam diri manusia itu dengan dua cara. Yang pertama muktasab.
Ya, muktasab ini artinya dengan proses. Ya, jadi ketika kita ingin mendapatkan ilmu, maka kita harus belajar. Artinya kita harus sekolah mungkin ya, atau kita mengaji, atau kita berdiskusi, atau mungkin kita dengan membaca, ya, kita menyimak dan sebagainya. Ini muktasab. Artinya kita melalui proses, menjalani proses untuk mendapatkan ilmu. Muktasab. Jadi secara syariat, memang kalau kita ingin mendapatkan ilmu, ya kita harus sekolah, ya kita harus pesantren, ya kita harus datang ke majelis-majelis ilmu seperti itu untuk mendapatkan ilmu. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah ghair muktasab. Ghair muktasab ini artinya ilmu itu diturunkan ke dalam diri manusia tanpa proses. Artinya prosesnya itu bukan secara tadi gitu ya, dengan sekolah, dengan belajar secara umum, secara formal seperti itu, tetapi dia diturunkan ke dalam diri manusia ini melalui bil khalwat wa bil uzlah wa bi qaddil basar. Jadi ada beberapa cara ya. Yang pertama dengan khalwat. Ya. Khalwat itu artinya ya kita berkontemplasi lah. Gitu ya, berkontemplasi, ya menenangkan diri kita, pikiran kita, bertafakur mungkin seperti itu ya, bermeditasi gitu ya. Nah ini ada beberapa perbedaan memang, tetapi intinya adalah kita menghening, ya, menghening. Di dalam keheningan itu nanti secara langsung Allah akan memberikan hidayah, memberikan pengetahuan. Tetapi tentu dengan syarat-syarat ya. Ya hati kitanya dulu harus bersih, diri kitanya dulu harus bersih gitu kan ya, harus suci dulu. Baru mungkin nanti Allah memberikan anugerah ilmu. Nah yang kedua bil uzlah, mengasingkan diri. Artinya ya kita harus pergi dari keriuhan, dari keramaian, sehingga kita betul-betul menyendiri di sana. Ini sama halnya dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu itu kan beliau uzlah dulu ya. Uzlah dan berkholwat. Uzlah di Gua Hiro itu. Mengasingkan diri di tempat, di suatu tempat itu di Gua Hiro. Dan berkholwat beliau di sana, menyendiri, menghening di sana. Nah inilah proses ya, beliau Rasulullah itu mendapatkan wahyu ya seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga bigodil basori artinya menjaga pandangan mata. Nah, jadi ini merupakan sebetulnya ini juga proses ya. Kalau kita lihat memang ini adalah proses gitu, tetapi prosesnya mungkin tidak umum gitu ya. Kalau tadi dengan cara belajar, membaca, sekolah, pesantren dan sebagainya, nah ini jalurnya itu jalur yang mungkin ya tidak secara umum dilakukan oleh orang gitu ya. Hanya orang-orang tertentu saja. Sehingga orang itu mendapatkan hidayah, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pencerahan ya dengan cara yang tadi saya sebutkan, bil uzlati wa bigodil bil khalwati wa bil uzlati wa bigodil basori. Nah ini yang saya dapatkan dari guru saya ya, Profesor Dr. Fuad Wahab Al-Maghfurlah. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah ilmu ya, sehingga dengan ilmu tersebut kita bisa hidup ya, bisa melangkahkan kaki kemana langkah kita sebaiknya ya, bisa menghadapi permasalahan karena ilmu yang kita miliki ya, sehingga kita tidak panik ya kan, dengan ketenangan, sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan. Kita tahu bagaimana teorinya, kita tahu bagaimana caranya, sehingga solusi yang kita ambil itu tepat, langkah yang kita ambil itu tepat gitu. Jadi ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Ini berdasar dari pengalaman, dari apa-apa yang saya dapatkan ya. Mohon maaf mungkin ada kesalahan ataupun perbedaan paham gitu ya. Dalam hal ini saya hanya ingin sharing saja ya. Ada baiknya silahkan diambil, ada kesalahannya silahkan dibuang jauh-jauh. Karena hakikatnya yang benar itu dari Allah, yang salah dan yang keliru itu dari kebodohan saya. Demikian
ya saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.